Mungkin sobat-sobat sekalian masih terngiang-ngiang atau ingat ya dalam benak terkait dengan sebuah adagium atau pepatah yang bertutur apapun makanannya, minumannya tes sostro. Setidaknya ketika kita mencermati ya panggung politik Indonesia hari ini, maka adagium ini berlaku ya apapun masalah politik ya biangnya adalah Jokowi. Ya nggak enak di Pak Jokowi ya. Tapi bagaimanapun demikianlah realitas senyatanya, realitas politik kita. Bahkan sekarang kita disuguhkan dengan imajinasi ya yang terkait dengan hal-hal seperti ini. Saya jadi ingin mengatakan begini ya, juga sekaligus menjadi judul bagi diskusi kita, yaitu terkait dengan kejar aku, kau kutangkap. Kita akan bahas persoalan dinamika politik, khususnya kisruh di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam konteks bukan penangkapan, tapi penetapan ketersangkaan ya Pak Hasto yang harus membela dirinya ya untuk mengatakan beliau bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Kita akan bahas dalam konteks politik kejar aku, kau kutangkap. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita, sekali lagi saya ingin menegaskan, tempat kita belajar untuk menyampaikan pikiran, opini kita, argumentasi kita, tanpa harus meninggikan emosi, apalagi suara maki-makian. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali saya ajak teman-teman untuk kita tahun 2025 ini akan bergeser, ya aparat sipil negara kita akan bergeser di IKN, dan kita bisa perlu siap-siap untuk berinvestasi di sana jika teman-teman ingin punya kerinduan atau impian untuk memiliki sebidang tanah, ya 10 kali 20, hanya berjarak 10-15 km persis di pinggir jalan ya. Silakan temukan ya advertisingnya atau komunikasi iklannya di website kami bukanpartaipolitik.com. Teman-teman akan diajak ngobrol santai dan tentu no hoax atau no tipu ya di situ. Ya, kembali kita persoalan kejar aku, kau kutangkap. Banyak pihak yang kemudian mulai mencoba untuk membangun korelasi atau hubungan antara statement-statement Pak Jokowi terkait dengan kasus ya pemecatan beliau sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga statement-statement beliau terkait dengan biarlah waktu yang menguji ya. Ada juga yang mengatakan Pak Jokowi marah karena dipecat, maka sudah tak terbendung lagi ya, mempersilahkan ya katakanlah mereka-mereka yang dianggap selama ini bagian dari lingkar eksekutif dari Pak Jokowi untuk bertindak. Ya, saya kira kalau hal ini dikedepankan juga tidak wise ya, tidak bijak, karena sekali lagi mengapa harus selalu ya kalau kita makan sesuatu minumannya harus sostro ya. Kalau kita memperbincangkan semua kasus-kasus politik, kasus hukum atau apapun itu, ya tidak bijak, tidak wise kalau kita selalu menghubungkan dengan Pak Jokowi. Ya memang selalu ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin realitas politik itu berdiri sendiri. Yes, of course 100% ya. Bahwa semua memang ada hal yang mempengaruhi. Tapi bagaimanapun juga kita perlu paham bersama bahwa politik itu kan dinamis ya. Politik itu bukan hanya dimasuki oleh satu dua pihak ya. Politik itu hadir dalam berbagai macam kontestasi atau pertarungan di atas panggung politik, baik panggung depan maupun panggung belakang. Artinya kita bisa melihat bahwa secara linear pertarungan ini mungkin terbaca pertarungan antara dua pihak. Nah, tetapi sekali lagi bahwa politik itu kan berbicara tentang bagaimana mendapat legitimasi kekuasaan
oleh publik untuk bisa mengelola sumber daya kekayaan alam Indonesia yang luar biasa fantastik itu. Sehingga para pemain-pemainnya, para pelaku-pelaku politik di situ bukan hanya bicara tentang apa yang kasat mata kita lihat di panggung depan, tetapi dia bersembunyi di balik panggung belakang. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa selalu ada dalam sebuah kolam pemancing, ada yang memancing di air keruh ya. Artinya memang mengeruhkan suasana untuk bisa menggolkan atau mengachieve ya, mencapai tujuan yang mereka inginkan atau harapkan. Sehingga ketika kita membaca realitas politik hari ini tidak bisa dibaca secara lugu ya, tidak bisa dibaca secara head to head antara Pak Jokowi dan Bu Megawati ya, terkait dengan persoalan banyak hal ya di situ, pemecatan dan sebagainya. Ya, bahwa kemudian Pak Jokowi perlu memproteksi dirinya dan keluarganya serta mereka-mereka yang menjadi orang yang ada di bawah tanggung jawab beliau, of course yes, ya 100%. Tentu Pak Jokowi adalah makhluk politik ya, yang juga punya kepentingan dan strategi-strategi politik dalam rangka untuk mencapai goals yang beliau impikan ya. Tentu kita berharap kita semua bisa menaruh percaya bahwa semua politisi itu sebenarnya harapannya idealnya adalah memberikan dukungan terkait dengan upaya membangun negara ya, memperkuat kehidupan bernegara, sendi-sendi bernegara, strength our nation ya. Tapi bagaimanapun juga kita perlu harus melihat bahwa karena realitas politik itu adalah realitas pertarungan untuk mendapatkan legitimasi pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya semua, sumber daya negara lah sebut seperti itu, maka memang tidak bisa dihindari adanya terjadinya pertarungan-pertarungan dalam konteks ya support. Nah, ini salah satu kelemahan kita sebagai manusia, makhluk ego, makhluk yang emosional, makhluk yang sifatnya ya bisa jadi sebut saja greedy ya, dalam konteks bagaimana ingin hadir dan tampil menguasai segala sesuatu yang bisa dikuasai untuk kepentingan tertentu. Nah, tapi kita mesti harus ingat juga bahwa pertarungan-pertarungan itu idealnya adalah pertarungan-pertarungan yang bisa katakanlah memberikan sesuatu yang baik bagi semua mereka yang punya hak di negeri ini, baik secara langsung ya internal publik di Indonesia, ataupun kita harus tahu dalam konteks korelasinya dengan relasi-relasi bilateral, multilateral, ya, dan tentu relasi global. Nah, ini juga politik itu tidak pernah bisa kemudian membentengi dirinya dari kepentingan-kepentingan yang dari luar. Sehingga sekali lagi, pertarungan ini adalah pertarungan proksi, pertarungan perpanjangan tangan, pertarungan siapa memakai siapa, ya, apakah isu yang dipakai, apakah itu bicara tentang orang yang dipakai. Tapi bagaimanapun juga memang ya, ini jadi menarik ya, kalau orang menghubungkan tentang persoalan perseteruan Pak Jokowi dan Bu Megawati, khususnya dengan PDIP, dengan berbagai macam versi sudut tafsiran masing-masing, ya itu sah-sah saja. Dan orang juga sah-sah mengatakan bahwa ada sebuah statement yang menggelitik ya, terkait dengan kejarlah aku, kau kutangkap, ya seperti itu. Artinya mungkin ini sebuah rem yang ingin diinjakkan ya bagi PDIP, jangan terlalu offside begitu ya dalam konteks mengejar membuat publik ini berpikir bahwa Pak Jokowi adalah sign quote sebuah abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan, dan tentu Pak Jokowi pasti melawan ya. Saya pun kalau misalkan berada pada posisi Pak Jokowi pasti melawan dengan semua sumber daya yang saya miliki dalam rangka memproteksi the good name ya, nama baik itu, karena itu penting ya, nama baik itu penting. Apalagi kalau itu dilakukan yang oleh Pak Jokowi tahu persis bahwa ya jangan sampai menggonggong kepada sesuatu yang lewat agar supaya orang tahu bahwa yang masalah ini adalah yang digonggong, padahal yang menggonggong juga punya problem-problem serius yang menurut orang yang mengetahuinya, lebih gitu loh, lebih punya problem dari saya seperti itu. Ya, tapi saya ingin berbaik sangka kepada semua pihak
bahwa dalam konteks ini kita tidak selalu harus mengaitkannya dengan Pak Jokowi. Ya, kita mesti harus melihat bahwa ya silakan saja kasus ini seperti yang saya katakan selalu masuk dalam ranah politik ya. Tidak pernah hukum itu berdiri sendiri. Toh dia dilahirkan dalam rahim yang namanya rahim politik, rahim bargaining position, bargaining value ya. Tawar-menawar posisi, tawar-menawar nilai ya, sehingga sekali lagi kompromi, dialektika, komunikasi politik harus menjadi hal yang dikedepankan untuk menemukan titik keseimbangan dalam rangka untuk mempertahankan stabilitas politik di negeri kita ya. Karena itu sekali lagi bukan partai politik ini sebenarnya punya pretensi, punya keinginan untuk orang paham, kita paham bersama bahwa politik itu begini loh cara kerjanya, sehingga kita tidak terlalu idealis, normatif yang hitam putih. Saya selalu menemukan satu buah kesimpulan bahwa politik tidak pernah hitam dan tidak pernah putih, dia selalu abu-abu. Dan kepekatannya itulah, nilai kepekatan apakah politik itu terlalu hitam pekatnya, abu-abunya itu lebih keras hitamnya atau kemudian putihnya. Kan kita harap adalah dia bisa sampai pada sebuah titik memang masuk wilayah yang putih, tapi itu mustahil gitu ya, untuk mengatakan hal yang mustahil, kuadrat seperti itu ya. Jadi politik itu, selalu berbicara kalau kertas putih atau kain putih, dia selalu ada ya nodanya. Itulah realitas politik kita, sebagaimana realitas kita manusia yang tidak sempurna, yang tidak lepas dari dosa, bukan partai politik.